Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala qala al-mu'allif wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih mula-mula kepada para pembaca tadi ya, yang membaca berbagai syarah tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sekurang-kurangnya ada syarah yang biasa kita baca setiap malam Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Azhara kulla syai'in li'annahu al-batin, atau boleh dibaca li'annahu al-batin azhara kulla syai'in. Lantas wali annahu az-zahir qawa wujuda kulli syai'in. Allah menampakkan dengan begitu jelas ya kulla syai'in, pada segala sesuatu, oleh karena dialah zat yang maha tersembunyi, maha batin, maha misterius, maha tak terjangkau ya. Untuk kemudian watawa wujuda kulli syai'in, pada saat yang sama Allah juga melipat, menyimpul, menggulung, menyederhanakan atau menyembunyikan sama wujud segala, wujud kulli syai'in, pada wujud segala sesuatu, li'annahu az-zahir, oleh karena dia subhanahu wa ta'ala sedemikian nyata, sedemikian terang. Lazim, oleh karena terlalu nyata, terlalu terang, terlalu agung. Ini pendapat Imam Al-Ghazali ya, nanti diteruskan oleh Imam Ar-Razi. Maka sesuatu itu justru tidak tampak karena terlalu terang, terlalu agung, terlalu sempurna dan seterusnya. Azhara kulla syai'in li'annahu al-batin, ai fa inna muqtada ismihi al-batinu, atau ya sebagai oleh karena asmanya Allah al-batin itu, oleh karena konsekuensi dari asma Allah al-batin maha tersembunyi itu adalah yakni alla yusyarikahu fil butuni syai'un. Tidak ada sekutu, tidak ada yang menyamai, tidak ada sekutu saja ya, tidak ada yang setara. Fil butuni syai'un, dalam ketersembunyian itu, dalam kemisteriusan syai'. Oke, syai' ini apa sih? Ketika buku-buku Islam ini sudah diterjemahkan ke Eropa, dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Latin, padanan untuk shin ini tidak ada. Shin itu tidak ada. Maka dalam bahasa Yunani itu kerap kali disebut X, dilatinkan menjadi X. Maka benda-benda atau segala sesuatu yang kita tidak tahu lazim disimbolkan dengan X. Itu adalah latinisasi, baratisasi dari syai'. Dia menang, dia sukses karena faktor yang kita tidak tahu, namanya X factor, faktor X, itu dia. Kemudian dia hebat, dia sukses, atau alat atau pemindai yang kita tidak tahu untuk memindai sesuatu disebut X-ray, sinar X. Itu sinar yang kita tidak tahu. Walhasil seluruh hal ini bilangan X. Apapun saja yang kita tidak tahu untuk menyebutnya disebut X. Itu adalah latinisasi dari istilah Arab syai'. Nah itu dia. Karena tidak ada padanan kata dalam bahasa ini, sementara abjad, huruf itu kan paling banyak dalam bahasa Perancis setahu saya ya. Tapi itu pun terbatas, tidak ada padanan kata untuk SY, untuk syai' itu. Maka disimbolkan akhirnya X saja, ya, faktor X, sinar X, kemudian
pembunuhan ini atau ada jenazah yang ditemukan di sungai, jenazah Mr. X, itu karena kita tidak tahu. Walhasil segala apa yang jadi Tuhan sedemikian maha X. Maka mula-mula Tuhan itu adalah meskipun tidak ada di Quran, di hadis ya, tapi dalam sebutan bolehlah itu. Ini kata Imam Al-Qurtubi maupun Ibnu Arabi, lebih dari 1000 Asmaul Husna, bahkan tak terbatas, adalah Al-Farid. Allah itu maha unik. Nah itu dia. Tapi kalau Farid yang ini tidak unik gitu. Iya, justru yang tidak unik gitu. Jadi X adalah sama dengan Syai. Ini tidak kita tahu Syai itu apa. Ya pokoknya terjemahan bahasa Indonesia sesuatu itu saja. Sesuatu banget nggak sih? Nah itu X banget itu. Oke. Kemudian faliza, oleh karena itu Allah menampakkan Allah ala syai' pada segala sesuatu, kullaha, seluruhnya, ay ja'alaha zahiratan wala batina fiha ghairu. Allah menjadikan segala sesuatu asya itu zahirah, nyata sekali ya. Wala batina fiha ghairu. Ya tidak ada yang batin pada asya itu selain Allah itu. Baik, ini sampai di situ dulu. Sehubungan dengan, oke saya bacakan saja dulu. Saya bacakan, nanti saya hubungkan dengan di surat Hadid ya, wal awal wal akhir ya. Wa tawa wujuda kulli syai'in li annahu az-zahir, supaya punya pemahaman yang utuh ya. Ini saya kurang tahu kalau sudah dijelaskan oleh teman-teman, mungkin juga menjawab beberapa pertanyaan tadi ya. Dan Allah menyembunyikan, melipat, menggulung, memang ada istilah itu. Al-ardu mutwiyatun biyaminihi, sama ya. Bumi digulung oleh Allah dengan tangan kanannya, dilipat. Karena Allah maha zahir ya. Ai inna muqtada ismihi az-zahir alla yusyarikahu fi dzuhuri syai'un. Lagi-lagi tidak ada sesuatu pun yang menyamai, menyetarai, mempersekutukan Allah ya. Dalam aspek sedemikian nyata benderangnya dia segala sesuatu pun ya. Dan itu merupakan konsekuensi dari ismuhu az-zahir, itu dia. Makanya tadi batin itu pada aspek Allah itu batin pada aspek hissi ya. Hawasul insani. Hawas itu indrawi atau hissi, mahsusat. Tapi zahir menurut makulat. Maka di sini nanti cara pandang kita adalah arbabul basair versus mahjubin. Itu cara pandang kita dibangun dari sana karena itu core-nya ya. Corenya ya, core of the core-nya. Oleh karena itu faliza tawa wujuda kulli syai'in, Allah menyembunyikan wujud segala sesuatu. Ai lam yaj'al li ghairihi wujudan. Min dzati, Allah tidak memberi status wujud kepada selainnya ya. Memang pada dasarnya tidak ada. Justru atau akan tetapi bal al-mukawwanat itu jami'an adamun mahaddun atau adamun mahdun. Ya seluruh alam raya ini jami'ah. Jami'uha adamun mahaddun atau adamun mahdun. Ya memang ketiadaan murni. Wala wujudalaha, tidak ada wujud pada semesta mukawwanat tadi itu. Karena yang ingin kawin mukawwinat tadi katanya. Illa min wujudihi, kecuali ia bersumber dari wujudnya Allah. Wahasiluhu, nah ini poinnya adalah, simpulannya adalah ana min asma'i ta'ala zahir wal batin ya. Ya memang demikian, asma-asmanya Allah itu zahir dan batin itu. Maha nyata, terang, tapi pada saat yang sama maha tersembunyi. Fa ismu az-zahir yaqtadi butuna kulli syai'in. Ini sudah diulas tadi ya. Nah, asma Allah yang zahir itu berimbas, bablasannya adalah segala sesuatu nampak tersembunyi. Bagi siapa? Ya arbabul basair atau ulul albab. Hatta la zahira mahu, ya tidak ada zahir, tidak ada wujud baginya. Fa yantawi hina idin wujudul syai'in. Dan Allah pada ketika itulah Allah itu menyembunyikan segala sesuatu ya. Sementara itu wa ismul batin yaqtadi zuhura kulli syai'in. Asma Allah yang batin itu berimbas, berkonsekuensi kepada zahirnya segala sesuatu ini. X tadi itu ya, hatta la batinama. Oleh karena itu fayazharu, maka teranglah. Idzaka, oleh karena itu penjelasan yang di awal barusan itu jatuh syai'in ai bi wujudihi, ya bersumber dari wujudnya Allah semata-mata. Fal haqqu ta'ala wal mawjud bi kulli i'tibarin. Ya memang demikian, Allah itu wujud dengan semua, dengan seluruh persepsi, pendekatan, kategori, teori apapun saja itu, wala wujud dari ghairihi, tidak ada wujud bagi selainnya kecuali illa bitori kitabang, kecuali memang ia bergelayut, bergantung ya kepada wujudnya Allah itu. Inilah dalam pandangan
arbabul basair yang bikhilafi ghairihim, yang sama sekali bertolak belakang dengan mahjubin. Apa itu minal mahjubin? Orang-orang yang berhala. Baik. Orang-orang yang sudah sampai memandang Allah itu tadi yang istilah-istilah huruf jar tadi itu loh. Misalnya di depan saya ada gedung, ada tembok. Sebelum wujud gedung ini dan sebelum Allah itu yang maha wujud terlebih dahulu, maka sebutannya al-awwal di surat Hadid ini. Dan ketika saya melihat gedung ini pun pada saat yang sama Allah bertajalli, saya melihat memandang Allah itu. Dan seandainya kelak, bukan seandainya, pasti ini hancur ini gedung, tetap Allah itu wujud. Itu dia. Pra, ketika, setelah. Nah, mari kita bacain sedikit ya di surat ini supaya dapat sedikit lah ya. Kalau Ustaz Mu'id kan lagi dapat ini. Surat Qamar, surat Rahman, Waqi'ah. Setelah Waqi'ah ini Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Ma, ini kan tidak berakal. Segala sesuatu yang tidak berakal di langit dan di bumi telah bertasbih. Mbok ya kamu yang berakal itu bertasbih juga. Itu loh maksudnya. Singkat saja ya. Wahwal azizul hakim. Dia maha agung perkasa, lagi banyak hikmah pada seluruh ciptaannya, kreasinya. Lahu, milik Allah semata-mata seluruh kerajaan pada gugusan langit dan bumi. Ini disinggung Ustaz Yani, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada segala sesuatu dia berkuasa. Ayat berikutnya, wal awwal wal akhir. Kalau saya menyebut siapa? Heri tua, ada yang lebih awal lebih tua. Siapa? Yusron. Itu dia. Tapi kalau Allah la awwala lahu, tidak ada permulaannya. Kan unik itu. Itu unik sekali Allah itu, maha unik ya. Kemudian kalau saya menyebut akhir yang paling bocah di sini misalnya, siapa yang paling muda di antara kalian? Dita, iya. Dita Leni Rafia. Nah, itu. Dita Leni Rafia ya. Ada nanti yang lebih akhir lagi, tapi Allah maha tidak berakhir, itu dia. Lantas az-zahir, ini segera Allah memperkenalkan diri ya. Dialah Allah yang al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Baik, awal akhir sudah, az-zahir wal batin. Nyata sekali. Jadi orang-orang yang arbabul arbabul basair atau ulul albab, dia segera akan memandang, melihat sebelum, ketika, setelah, langsung Allah itu yang bertajalli, berteofani. Tapi bagi mahjubin tidak, ya alam ini nyata, apalagi ya materi ini yang bisa diukur, dipersepsi dan seterusnya. Padahal iktibar ini banyak sekali. Teks ini loh, ini teks ini saja bisa macam-macam tadi, melihat dengan nahwu, dengan fikih, dengan terserah itu, dengan bangunan disiplin ilmu atau sains atau apapun saja tadi itu ya. Nah, oleh karena itu segera disusul berikutnya al-batin. Justru dia maha tersembunyi. Jadi cara pandang arbabul basair ini berbeda dengan yang lain. Sebahagian yang lain itu adalah atau bayan ya, yakni para mahjubin, orang-orang yang pandangannya yang masih indrawi, tidak akli apalagi lubbi ya, atau apalagi dengan albab ya, yang di sini dijelaskan ya di Misbahul Dulan itu. Nah, penting juga diurai begini, pada segala sesuatu ini ada sisi batinnya, dan itu banyak, berlapis-lapis, itu banyak sekali. Jadi ada dunia di dalam dunia. Ini sebenarnya pembahasan multiverse ini ada dalam Veda. Jadi di dalam dunia ada dunia lagi, pada debu ada dunia lagi, ada jagat itu yang sangat luas itu. Sama dengan kita sekarang hidup di banyak dunia, banyak alam, banyak dimensi. Yusron lebih spesifik karena ada barzah ya. Barzah ini hanya bisa melihat tapi tidak bisa kembali, itu barzah itu. Karena bainahuma barzakhun la yabghiyan ya. Maka bangsa jin itu berterima kasih ya. Abi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Baik, sedikit lagi begini. Nah,
Sementara bagaimana Allah itu batin? Ini menarik, saya kutipkan pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq ya. Al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Ini sering kita ulas ya. Keterbatasan kita untuk mengenal Allah, yaitu berarti kenal. Sementara membahas zatnya itu wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku, ya, kufur dan syirik. Penjelasannya, makna maruyang Nabi Bakar As-Siddiq annal insan, iya. Mungkin ada yang belum tahu ya, nama beliau yang asli adalah Abdul Ka'bah. Oleh karena Ka'bah ini menjadi objek sasaran syirik kaum musyrikun, masyarakat pagan waktu itu, lalu memang kenal Nabi sedari muda beliau ya, maka Nabi mengganti namanya Abdullah. Bapaknya bin Abi Quhafah bin Utsman. Beliau min ru'asa, salah satu pemimpin, dan min ulama Quraisy ya, dan orang yang halim, orang yang bijaksana dan seterusnya ya. Kemudian oleh Nabi diganti itu. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah ya. Kelak menjadi mertua Nabi. Di zaman jahiliyah namanya Abdul Ka'bah. Nah, ini penjelasannya. Annal insan idza arafa Allah taala bi annahu mawjud. Orang itu kalau kenal Allah, bahwa mengenal, tahu bahwa Allah itu wujud, akan tetapi la kal mawjuda, tidak seperti wujudnya alam raya ini. Lantas wa'taqada annahu la yumkin, dan meyakini bahwa Allah itu tidak mungkin taswiruhu fin nafas, untuk digambarkan, dipersepsikan, waqtasara, dan menganggap cukup ala hadza, terhadap prinsip ini, wa'tarafa bil ajaz, dia tahu dengan kekurangannya itu, keterbatasannya, an idraki, untuk mengenal Allah, an ma'rifati haqiqatihi, untuk mengenal hakikatnya, walam yabhas an zatillah, dan tidak membahas, memperbincang, mendiskusikan zat Allah, lil wusuli ila haqiqatillah, untuk sampai kepada hakikatnya, fahadza imanun, ya inilah iman. Itu dia. Nah, oleh karena itu tidak mungkin ya zatnya Allah tadi itu. Nah, karena Allah sedemikian terang, sama dengan begini, kita menganggap bulan itu memiliki cahaya, tapi begitu terbit matahari kita tahu bahwa cahaya bulan itu bersumber dari matahari. Demikian pula indera, demikian pula akal, demikian pula hati. Makanya orang yang masih mencari, ini orang loh ya, mana bukti Tuhan Anda? Loh, inilah buktinya sedemikian banyak. Jadi kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, Allah itu araful ma'arif. Dia sedemikian terang, sedemikian nyata. Lagi-lagi ini dalam pandangan arbabul basair ya. Tapi bagi mahjubin ya tidak ada. Nah, ini menarik karena sains bisa sampai, sains bisa menghentikan orang di situ juga. Mana tidak ada kok ini. Nah, oleh karena itu belajar ini memang harus bertahap. Dulu ada ini anak buahnya Heri, namanya Acul ya, saya lupa namanya siapa. Sudah Acul lah pokoknya ya. Acul itu apa? Ucul itu Acul ya. Ajulan, dari kata ajul. Nah, itu dia. Jadi saya pernah ngaji itu kepala batu macam Acul ya. Kok gitu ya? Jadi, tapi pengajian jahiliyah itu. Langsung ikut teori kritis, ikut kelas pusmunya Ustadz Yani. Nah, tahapannya begini. Ini kan pesawat Yunani, pesawat barat loh ya. Ini sejarah pesawat barat Yunani, lalu pertengahan, lalu modern, lalu pusmu. Dia langsung ikut yang keempat. Dia merasa dapat 4 padahal dapat 1. Dan kacau karena tidak punya sanad 3, 2, 1. Paham maknanya ya? Jadi belajar itu 1 dulu, 1, 2, 3 baru 4. Jangan langsung ikut kelas pusmu, itu berbahaya itu. Nah, pusmu ini kan ketika filsafat sudah nyaris tidak mengambil jarak dengan kehidupan. Malah turun derajatnya, memang demikian, menjadi teori-teori sosial. Ini berbahaya. Jadi menganggap dia sudah sampai padahal baru mulai. Dia mengira dapat 4 padahal 1. Ya angka 4 saja. Dan kacau karena 3, 2, 1 dia belum dipelajarinya. Nah, saya lupa lah pokoknya siapa namanya itu. Ya gitu dia. Jadi kalau Imam Busiri kan semoga Allah menerangi kuburnya kan, nawwarallahu dhorihah. Nah, itu untuk Yusron cocok itu. Yus, apa ingin gelap atau terang kuburnya? Nah, makanya itu ya, supaya terang di alam barzakh ya.
Baik. Nah, oleh karena itu memahami ini bagaimana? Allah sedemikian terang. Pada saat yang sama, dia sedemikian samar. Ini loh, pada segala sesuatu ada sisi batinnya. Ini gula kita tidak tahu. Mungkin tahu wujud gula, tapi glukosanya di mana? Tidak tahu zat gulanya itu. Iya, ada di kopi, di sayur, di mana? Banyak sekali di mana-mana. Di buah dan seterusnya. Jadi maka Dayat bercita-cita ingin menjadi Indomie supaya jadi seleranya Fatul itu. Nah, disodorin Indomie. Aku ingin menjadi seleramu. Nah, itu dia. Baik, ternyata mie basi ya, mie basi. Indomie kadaluarsa yang diberikan kepada Fatul itu ya. Kemarin ikut ikut karnaval loh ya, kaget saya itu. Untung Dayat tidak nonton itu. Emaknya juga dirias sedemikian rupa ya. Untung tidak ada Dayat, ada Dayat ya bahaya. Tidak ada saja berbahaya kok. Baik. Apa buktinya bahwa segala sesuatu memiliki nuansa batin, memiliki sisi batin ya? Ya silahkan dicari, banyak sekali. Adalah celaka kalau kita menganggap sama dengan yuhyi wa yumiit tadi itu. Ini mati kenapa? Dunia ini mati. Bagi para ilmuwan yang tidak beriman, yang ateis atau agnostik, masa berlakunya sudah habis. Jadi inqidha muddatiz zaman, sudah habis itu baterainya, ya mati. Tidak, Allah yang yumit itu. Allah yang al-mumit, yang berkonsekuensi kepada itu. Yang al-munjis, yang tanjizi tadi itu. Sayangnya tidak semua orang sampai ke sana. Nah, ini menarik supaya belajar segala sesuatu jelas titik tolaknya, pondasinya ya. Dan belakangan sains ini semakin jumawa oleh karena ia menganggap mampu menjawab persoalan hidup. Padahal betapa banyak yang tidak diketahuinya. Manusia itu unik salah satunya karena Allah meniupkan ruh. Ruh itu bukan nyawa. Sebab kambing punya, biawak punya. Apalagi reptil ya, itu punya ruh. Punya nyawa, tapi tidak ruh. Ruh ini yang punya fitrah mengenal Allah itu. Nah, itu yang unik itu. Maka itu disebut min amri rabbi ya, sudah urusan Allah saja itu. Dan banyak kajian tentang itu dan luas sekali. Nah, sebagai catatan terakhir begini. Karena Allah ini maha batin, maha samar, maha tersembunyi, maka Allah menampakkan itu. Jadi Allah ini punya rencana. Rencananya apa? Menyinggung penjelasan yang kemarin. Ya memang Allah ingin dikenal. Allah bukan narasinya, tujuannya, sasaran yang dituju oleh Allah bukan gunung, bukan langit, bukan bumi, bukan manusia. Jadi betapa beruntungnya karena kita pilihannya. Yang paling lengkap mengenali Allah ya manusia. Itu dia. Maka para nabi, orang-orang suci dari kalangan manusia, bukan dari yang lainnya, bukan dari dinosaurus dan seterusnya. Dan seluruh yang tidak berakal sabah telah bertasbih. Ayo kamu bertasbih juga. Makanya nanti penyesalan terbesar orang-orang itu ketika bahkan dia tidak sempat bertasbih itu. Maka itu enteng di lisan, berat di mizan katanya. Nah, sehubungan dengan ini yang terakhir begini. Nah, oleh karena itu harapan supaya teologi ini pandangannya Arthur Schopenhauer sebenarnya. Schopenhauer ini orang yang berambisi untuk mengalahkan Hegel pada jadi seolah-olah dalam singgasana filsafat barat modern terutama khususnya ya. Ini kan Hegel ini. Dia tidak pernah berhasil menggeser posisi Hegel. Dan dia mengklaim kebesarannya sendiri. Nah, nanti berangkat dari pandangan Plato soal nomena dan fenomena. Pada fenomena banyak. Ini nanti diikuti Al-Farabi pandangan ini. Kemudian tapi pada nomena satu. Mengapa orang sibuk pada yang fenomena ini, yang mazahir ini? Bukan seharusnya dia sibuk pada yang nomena. Pada yang fenomena, manusia individualistik. Seandainya dia tertuju kepada yang nomena, selesailah penderitaan. Ini dipengaruhi Buddhisme, terutama Zen ya, Zen Buddhisme. Apa Zen Buddhisme? Ya cari, masa saya juga kan ya. Kan bukunya ada Nur. Habis umur kita kalau menjelaskan itu. Nah, ini trik juga karena kadang kita tidak bisa menjelaskan. Tapi kalau ini tidak, memang ada bukunya itu dan kita menulis buku tentang itu ya. Nah, catatan yang tidak kalah penting begini. Tadi kan digambarkan begitu nyata, begitu terang. Sampai-sampai tak terlihat.
Jangankan manusia ya, menggambarkan Nabi saja kita tidak sanggup. Itu sosok ideal, apalagi kepada Allah ya. Silakan dilukiskan Nabi, tidak akan sampai manusia itu. Maka Imam Busiri saja ya sudah basar saja. Fama belaghul ilmi fihi annahu basyarun, berhenti Imam Busiri di situ. Lalu Nabi mentalkin, menuntun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ini kata seluruh penulis maulid, penulis sirah nabawi, ini paling pas menggambarkan Nabi. Apa itu? Fama belaghul ilmi fihi annahu basyarun. Beliau itu basar tapi la kal basar. Dan beliau adalah khairu khalqillahi kullihim. Sudah itu paling mewakili katanya. Meskipun kita tahu ya, saya membaca banyak sekali cerita mengenai itu, sirah nabawi, pujian, madaih, maulid, tidak ada yang mengalahkan Imam Busiri menurut saya. Mungkin ada pandangan lain, saya tidak tahu ya. Jadi ketika beliau menggambarkan Muhammadun Sayyidul Kawainaini Wastaqalain, kita salah baca ini, lalu lagunya bergeser nanti. Wal fariqaini min urbin wa najib. Tidak ada yang bisa mengalahkan Imam Busiri di situ menurut saya. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, kemudian nabiyuna la amruna fala ahadun, lalu di bawahnya faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Itu tidak bisa dilawan itu, guys. Nabi melampaui itu semua. Ya tidak bisa ya, angunatikun bifami, tidak bisa digambarkan dengan lisan karena beliau sedemikian sempurna. Ini baru makhluk. Sama dengan kita yang makan, yang menikah ya. Wih supaya Ustaz mungkin semangat kan ya. Yang makan, yang menikah, ya berdagang dan seterusnya. Bercerai juga Nabi ya. Pernah ya. Jadi santai saja. Nah, oleh karena itu ini catatan yang supaya memang menarik ya membincang sains misalnya. Ini saya teruskan sepenawar begini. Supaya pandangan kita tentang Tuhan akan berimbas pada pandangan kita tentang kehidupan. Bahasanya Schopenhauer begini, pandangan kita tentang yang noumena itu pakai N besar, memang beliau itu nulis itu. Bukunya beliau itu menyingkap selubung sang maya. Jadi antara yang terang dan bayang-bayang. Jangan terpedaya oleh bayang-bayang. Kan ada puisi begitu kan ya? Tahu enggak Nur? Ada di Orgasme itu. Puisi saya sendiri, mana baca ya. Kalau versi Pak Yatim yang baru naik haji, baca ya. Kata Faisal belum baca. Ternyata baca akunnya ya, akun jualannya. Noumena dan fenomena ya. Pandangan kita tentang Tuhan berimbas kepada pandangan kita tentang kehidupan. Maknanya begini, banyak sekali di era modern ini yang berusaha menurunkan salah satunya Ludwig Andreas Feuerbach atau Feuerbach itu ada yang baca Feuerbach ya, yang menyatakan bahwa ya teologi itu harus turun menjadi antropologi. Ininya terang sekali. Orang yang pandangan teologinya fatalistik, demikian cara hidupnya, demikian dia menjalani hidupnya. Orang yang pandangan hidupnya seperti kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya demikian kita menjalani hidup. Orang yang pandangan hidupnya selain majbur itu Qadariyah, demikian dia menjalani hidup. Orang yang menolak takwil macam Maman, dalam hal ini Wahabi, demikian dia menjalani hidup. Lalu sedikit-sedikit minta dalil. Dalil itu bagi yang mencari. Kita sudah sampai para ilmuwan ini. Oh, ada yang amin ya? Belum, makanya amin ya. Nah, orang kok bingung nyari dalil? Ini sudah terang sekali kok. Nah, sehingga sebelum, ketika, setelah nampak Allah semua itu. Nanti setelah ini hancur, tetap Allah itu. Ketika ini ada misalnya benda, tetap Allah itu bertajalli. Sebelum itu, ya Allah sudah, bahkan sebelum wujud ya. Apa yang disinggung Ustadz Yani kemarin, sebelum ada terma-terma itu yang rumit itu. Nah, jika demikian titik tolak untuk kita belajar sesuatu, gerbangnya milestone, pijakannya adalah itu tauhid itu. Pijakannya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Sehingga kalau melihat semesta, maka disitulah Allah itu sedemikian nyata. Ini saya mengulas ini ya di buku Peradaban Sahrun, lalu dikritik oleh salah seorang dosen itu. Ya pokoknya di kampus negeri lah di barat sana. Jadi saya memaknai zahir justru Allah itu maha abstrak. Karena yang konkret bukti-buktinya. Nah memang karena di forum itu banyak kalangan ya
Oh ya sudahlah, ini panjang nanti membahas ini ya. Apapun itu tidak penting, yang paling penting buku dibeli itu saja. Karena tujuan utama dulu. Daripada berteori tapi tidak nikah, mending berteori dan menikah. Sementara Heri masih di situ dan penting itu berteori dulu ya. Baik, karena kecuali saya dan Gus Munib ya, karena sudah mau gimana, sudah kadung katanya kan, sudah terlanjur itu. Ya tinggal testimoni saja itu. Baik, itu jalur wali, jalur singkat. Nah, saya geser sedikit ke pernikahan sekarang. Karena tadi juga disinggung. Allah itu sungguh-sungguh nyata kalau kita menikah. Nah, itu dia. Ini yang ditunggu. Oh, enggak dari tadi kata Ustaz Yani. Ya seharusnya dari dulu-dulu ya. Allah ini sungguh-sungguh nyata. Ya barokahnya, rahmatnya terutama ya. Ini besar sekali anugerah Allah berupa pernikahan ya yang wah itu memangkas jarak, menganulir hukum ya, yang bersentuhan apa perilaku paling rendah dari manusia adalah seks, tapi justru mulia. Itu kan dijungkir balikkan logika itu. Jadi nyata betul rahmatnya Allah, barokahnya, kemudian ampunannya ya kan. Nyentuh tangan istri dosa rontok. Dayat istighfar 1000 belum tentu diterima ya kan. Kenapa? Karena istighfarnya nafsu. Nah, tapi mencium hajar aswad. Waduh. Kemudian ada yang dilebih-lebihkan kadang ya, dilebih-lebihkan itu banyak sekali. Ya sudahlah sampai di situ saja ya. Pokoknya Allah itu begitu nyata kalau kita menikah. Nah, oleh karena itu di sini yang sudah siap nikah itu ya baru Nafis ya, Yani baru Heri, Muid belum ya. Maksud saya begini, jangan tiru generasi kurang ajar macam Fauzi, Adnan yang nikah duluan. Tapi sekarang sudah tidak kurang ajar ya, karena ya sudah. Tapi ya belum tentu lah itu saja. Sudah urusan mereka. Jadi seniornya belum nikah, dia nikah duluan. Nah, itu pasti belum sampai kepada yang begini-begini ini. Nah, oleh karena itu Ustadz Yani ini dan Heri ya juga Habib ya, orangnya enggak ada karena agak memang demikian ya. Ya harap maklum saja. Jadi dibuatkan ini dulu tempat resepsi baru nikah. Nah, seharusnya kan begitu. Jadi dipersilahkan dulu. Semuanya ini mendukung Bahri ya. Yang buru-buru nikah Bahri dukung dulu Ustadz Yani. Ada yang mau ngambil jalan pintas. Moro-moro ya berhenti mondok, moro-moro kepingin nikah ya. Nah, karena sudah alumni. Kalau alumni kan statusnya boleh katanya. Tinggal di mana? Campur-campur Pak. Dia maksudnya mau bercampur dengan istrinya itu loh. Campur-campur pakai itu. Baik, tapi nanti status beliau santri atau tidak karena lurahnya Yani tergantung Ustadz Yani. Oh belum. Jadi Ustadz Yani. Kalau kata Ustadz Yani alumni itu Pak, ya terserah namanya alumni kan. Tapi kalau santri ya nunggu Ustadz dulu menikah. Nah, baik itu harus begitu. Nah satu lagi dalam konteks pernikahan bagaimana Allah itu sedemikian batin, sedemikian tersembunyi. Jadi memang Allah ini misterius ya. Ya kadang belak-belakan, ya kadang sangat konkret, sangat nyata, sangat benderang. Memang unik ya. Kadang Tuhan itu sedemikian misteri karena ayatnya tadi wahwal azizul hakim ya. Banyak sekali hikmah di situ. Orang itu baru berencana menikah, godaannya banyak. Tapi kalau tidak ada rencana menikah, seolah-olah itu semua ya gampang atau apalah itu. Dan ini terbukti saya kira mungkin berlaku ya, kecuali untuk Gus Munib barangkali. Jadi lazim hari-hari pertama, bulan pertama, tahun pertama istrinya paling cantik. Nanti tahun kedua, ketiga bergeser itu terus begitu. Dan mengalami pergeseran terus itu. Jadi kalau tidak mampu menangkap sisi batin ya, maka ada ujar-ujar pernikahan ini ibadah terpanjang. Meskipun dia bercerai, kalau nikah lagi ya ibadah lagi nanti. Supaya didengar oleh Pak Khalid ya, karena Pak Khalid sakit. Saya yakin beliau menyimak ya. Ini ibadah terpanjang. Bahkan ibadah ini dimulai dari surga, berakhir di surga. Dan surga itu batin itu. Nah itu dia.
dari Ustaz Mu'id ya, batin ya. Makanya batin itu tengah-tengah ya, maknanya batin itu tengah ya, perut yang banyak disembunyikan di situ. Dan memaknai hidup, idealnya memaknai hidup itu sedemikian zahir dan hidup sedemikian batin. Zahir maknanya hidup ini banyak perencanaan, tata kelola macam-macam. Batin maknanya hidup ini sedemikian penuh keajaiban. Sampai-sampai saya tidak percaya bahwa hidup itu harus direncanakan. Kenapa? Ya karena di hikam gitu kok itu. Dalil itu, man. Dalil itu. Jadi hikam bilang begitu ya sudah. Akhirnya bagaimana rencana kita? Ya sok-sokan saja mencocok-cocokkan dengan rencana Tuhan. Jadi hampir belakangan ini dan beberapa tahun terakhir kita tidak pernah punya rencana. Ya sudah hidup saja, mengalir saja begitu ya, kadang harus ke sana ya ke sana, ya kadang ke mana ya kemana ya. Ya kadang ngaji ya ngaji. Ya pokoknya hidup bergulir begitu saja. Karena dengan perencanaan itu kerap kali gagal, kerap kali mengecewakan. Akhirnya ya sudah istighosah saja lah. Ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah sudahlah. Ya terserah Allah mau gimana saja itu. Dan dengan itu hidup menjadi lebih ringan. Nah, apalagi sisi wanita. Kalau Anda mampu menangkap sisi batin dari wanita, itu berlapis-lapis itu. Jadi kalau orang mengatakan gampang memahami wanita, dia lebih filosof dari Socrates menurut saya. Dia lebih filosof dari para filosof yang hebat-hebat itu. Sampai-sampai manusia ini ada yang mau menikah, ada yang tidak mau menikah. Sudah itu poin itu. Ada lagi yang menikah tapi tidak ingin punya anak. Namanya child free ya, tidak ingin punya anak. Kemudian, namun demikian menyifati Allah jangan ini loh ya, jangan pakai persepsi kita. Dan ini berimbas pada kehidupan. Ini bukti bahwa teologi berimbas pada antropologi tadi itu. Manusia itu baik kalau menikah. Menikah kan sudah baik, tapi setahun kemudian, 2 tahun, 3 tahun, netizen kacau itu. Menikah aku tidak punya anak, itu kan kacau itu. Punya anak umur setahun belum bisa jalan, suami istri normal, mertua tidak normal itu. Anak tetangga setahun makan pentol katanya itu, 4 katanya, makan karat juga, itu pasti alien itu bukan bayi, alien pasti itu, bukan bayi normal lah situ ya, bayi Dita gitu ya. Ini anak tetangga 2 tahun bisa ngomong, anak kamu kok belum? Nah itu begitu. Dia gagal menangkap sisi batinnya itu. Padahal setiap anak ini unik. Nah itu dia. Sebelumnya apa tadi? Saya ada kekacauan memori jangka pendek ya. Ya sudah pokoknya begitu. Nah, manusia ini dianggap baik, sempurna kalau menikah punya anak. Nah pandangan ini jangan dipakai kalau menilai Allah. Itu dia. Allah maha suci dari itu. Lam yalid walam yulad. Justru Allah tidak sempurna kalau punya anak. Itu dia. Makanya menyifati apa ya sumbernya ya Quran hadis saja. Sudah jangan lebih dari itu. Bahwa dalam ini kenyataan Allah itu maha begini. Ya silahkan. Hanan, Dayyan, Manan yang tidak ada di Asmaul Husna di hadis ya silahkan. Itu tidak salah. Sah-sah saja. Saya disinggung ya bagus itu Ustaz Nafis tadi itu. Namun demikian jangan menggunakan standar manusia untuk menilai Tuhan. Dan ini berimbas dalam kehidupan bagaimana? Jangan pakai bajumu untuk mengukur perutnya Dita. Kenapa? Karena sempatnya Dita bisa dipakai Kahar dan Reza. Diboncengi juga oleh siapa? Farid ya. Jadi sekarang Maulana semakin membesar ya di bawah ya. Itu ketularan Dita itu. Jadi tadi kan nongkrong di sana gelap-gelap itu pacaran ya kan. Saya ada berbaik sangka ini mereka sedang berbatin ya. Baba tona beradu perut keduanya itu. Sedang beradu perut ya. Kalau tazahara kan saling memunggungi itu kan ya. Saling berbagi punggung ya kan. Soalnya saya kemarin dikasih video ya. Entah adegan siapa mencabut bulu ketek lalu memeluk Yani ya. Itu ekstrim sekali. Mu'id itu ya. Nanti saya share di grup saja. Mu'id gitu. Iya, Masya Allah, pada adegan begitu ya, di luar dugaan saya. Jadi memang pencabulan itu sejak dini. Nah, menyalahkan misalnya ya, menyalahkan objek atau kalau kita menangkap sisi batinnya tadi, oh iya ya, ini standar saya tidak bisa dipakai. Ini loh, memandang Allah al-batin, maka manusia juga punya sisi unik juga.
ada kekhasan masing-masing. Kita tidak bisa pakai standar kita menilai orang lain. Makanya sedari dini saya menolak kultus. Jadi saya tidak mau dipanggil kiai, ustadz. Apa? Ustadz itu guru ngaji yang dikebiri kelaminnya karena pedofil. Dari kata istad, tradisi Persia. Jadi kalau ada yang manggil ustadz Dayat, ustadz pedofil. Jadi usped, ya, ustadz pedofil itu. Atau manggil kiai itu kerbau, keris, ya, menyamakan dengan itu. Jadi ada yang dukun-dukun palsu yang rame itu ya. Mana ada yang karnaval pakai dandanan seperti itu. Ini kreatif juga menurut saya ya. Dan menggunakan karena itu memuji Allah bagaimana? Ya sebagaimana dia menyifati dirinya, menamai dirinya. Yang kita tidak tahu zatnya itu. Sudah kalau Allah sebut dirinya Rahman Rahim, ya sudah itu. Awal dan akhir ya sudah demikian. Nah, ini penting ya. Penting misalnya kita belajar sains atau apapun, titik tolaknya adalah al-awwal, al-akhir, az-zahir, al-batin. Ini loh, sebelum ini semua saya sudah melihat Allah. Ketika ini semua ada ya, HP semua ya, di situ Allah bertajalli. Bahkan setelah ini punah nanti, ya tetap Allah juga yang ada. Nah, ini menyelamatkan kita sekurang-kurangnya dari dua hal. Itu kesesatan teologis iya, tapi menyelamatkan kita dari kekecewaan, kegalauan dalam menjalani hidup. Dan ini pengalaman ya, saya kira Gus Munib lebih senior dalam hal ini ya. Siapa lelaki yang paling dibenci oleh perempuan? Adalah mantan suaminya yang pacaran, menikah atau selingkuh dengan orang lain. Nah itu dia. Siapa perempuan yang paling dibenci? Terus begitu itu. Nah seandainya memandang sisi batinnya kan tidak. Oh ini pelajaran hidup, suka tidak suka. Allah ngasih pelajaran seperti ini. Ya sudah. Wih Dayat ya, seolah-olah sudah siap. Siap ngapain Nur? Memberi nafkah batin ya. Nah untuk Ustadz Iqbal yang buru-buru, nafkah batin itu bukan kelamin saja. Bukan seks saja semata-mata, tapi menjaga perasaannya, memuliakan orang tuanya, ya, kemudian mengasuh anak-anaknya juga. Makanya di surat Mukminun kemarin ngaji tafsir itu, kita harus mendidik anak-anak kita jauh sebelum mereka lahir. Caranya dengan memilihkan ibu-ibu terbaik untuk anak-anak kita. Nah itu dia. Kok ibu-ibu Pak? Ya banyak ibu. Kartini ibu ya. Ibu negara kan banyak kan ya, ibu kota dan masa obe ya kan enggak enak itu. Doa kuteh kan enggak enak, dia doa ibu yang enak itu sudah. Nah saya kira demikian. Ini maka selamatlah. Jadi betul ini pandangan Schopenhauer ya. Jadi ini terapi dari galau atau personal healing, teori kebahagiaan. Karena filosofi ini punya teori kebenaran, teori kebahagiaan. Selalu itu. Dari negara apa semua untuk sampai kepada kebenaran dan kebahagiaan. Dan ini bergeser terus, berkembang terus. Supaya tidak rusak, cara kita, ini kok istri cerewet Pak? Itu kan pertanyaan lazim itu. Dan seharusnya tidak usah ditanya, dijalani saja Heri. Jadi kalau menemukan istri model begini, kan itu konsekuensi kan. Begitu Anda mau menikahi dia, ya nikah zahir dan batinnya itu. Masa zahirnya toh? Nikah saja dengan boneka. Beli ke Cina kalau Ustadz Iqbal ya kan, beli online ya kan. Nah biasanya beli di Cina karena beliau China minded, karena beliau serba Cina. Beli sarung tangan ke Cina, mau ngecor sekarang baru beli online sekarang ya kan, sarung tangan itu. Itu terjadi beberapa tahun silam ya ketika awal-awal di sini. Nah mungkin demikian. Jadi memandang dan tasawuf ini langsung mengambil ujungnya adalah keliru. Di sini teman-teman perlu diperhatikan, ya belajarnya tauhid dulu, ya fikih baru ke tasawuf itu. Dan itu satu paket, diimbangi. Jangan langsung kusmu, jangan tasawuf dulu. Ya bertahap, ya belajar fikih, ya belajar tauhid ya. Terus begitu. Kemudian banyak orang menuduh ini yang belajar tauhid, belajar fikih, belajar tasawuf konservatif katanya. Katanya kalau tidak, ini manusia paling visioner. Karena dia sudah melihat beyond, di balik itu apa? Sudah memandang Allah dalam segala sesuatu. Kalau ini bisa ya kenal Allah betul. Jadi simple akhirnya kan ya. Makanya kemarin untuk menjembatani Wahabi itu
Kalau istri enggak punya uang belanja, minta ke suami. Kata Wahabi, kata Mama, jangan, minta ke Allah itu. Oke, minta ke Allah melalui telinga suami. Woi, uang, woi gitu. Nah, itu kan konkret supaya Maman yang Wahabi itu selamat, perspektif itu. Kemudian Heri yang materialistik selamat juga. Nah, itu dia. Jadi tetap minta. Jangan, kalau minta tolong jangan ke mertua, langsung minta tolong ke Allah, apalagi ke wali katanya. Yang Ustaz Wahabi kan begitu itu. Saya tidak, saya ke mertua. Saya melihat Allah di balik itu kan selesai. Kalau ngaji tasawuf. Tapi kalau versi Maman ya tetap berteriaklah ke Allah tapi melalui telinga suami. Berteriaklah ke istri, berteriaklah ke Allah tapi melalui telinga istri. Woi, malam Jumat, woi, gitu kan. Waktu gubuk saja di sana kucing berduaan. Ya kan? Menyinggung perasaan Heri katanya. Tentang malam Jumat katanya. Kucing saja dengan pasangannya katanya. Nah, kalau kita tidak. Nah, itu sabbahalillah, telah bertasbih yang di langit. Masa kita belum? Itu loh maknanya. Kita itu kan yang tidak berakal. Masa kita yang berakal saja tidak mau. Nah, itu sekilas Muid ya. Jadi supaya Ustadz Muid ini kalau paham ini menikahlah. Nah, kalau belum paham jangan menikah. Paham Nah, itu dia. Paham enggak? Bisa paham semua. Katanya awal-awal nikah bulan madu. Madu itu sebulan habis. Kalau dayat 2 hari. Nah, dihisap tok ya. Jadi baru menikah istrinya doyan makan. Loh, kenapa? Loh, kok banyak makan? Iya, saya menyusui katanya. Dayat yang menyusui dia. Aduh. Menyusui genderuwo ya. Yang kemarin di karnaval itu kan ada genderuwo kan yang ogoh-ogoh, yang serem-serem itu. Nah, karena menyusui. Baru nanti setelah itu bulan nangis-nangis dari Syahrul Asr, Syahrul Basol. Sudah bawang itu nangis-nangis itu. Jangan berhenti di situ, cepat ke akal supaya sampai ke sisi batinnya itu. Kalau level kita, saya dan Gus Munib sudah Syahrul Basol, itu sudah sampai itu. Baru gini buka baju ya kan? Buka baju anak itu loh, ganti popok ya. Jadi baru dulu pacaran atau baru apa menikah SMS panjang-panjang berkirim surat. Begitu nikah SMS-nya cuma beras, popok, minyak, sayur loh. Ini apa ini ya? Jadi tidak ada gunanya. Jadi kapan puisi itu berguna? Kalau Anda berada di level Ustadz Yani. Patut diketahui wanita itu cinta ke kagum ke filosof karena cerdas. Nanti pacaran dengan penyair, nikahnya dengan para pedagang. Nah, itu dia. Muid ya menikah dengan para pedagang karena sejahtera itu. Mandor, Pak. Iya, mandor juga itu. Pedaging. Mandor itu kan orang yang diperingati tok kan, munzar ya. yang diperingati tok ya. Demikian abaikan, tidak ada yang lebih penting ya. Pokoknya kita memandang Allah dalam segala sesuatu. Yang apapun saja, kalau dibalik segala sesuatu kita melihat Tuhan, ini cara Allah memperkenalkan diri, ini cara Allah menyapa kita, ini cara Allah menyayangi. Selesai itu. Ini personal healing paling efektif. Belajar sains atau apapun juga demikian ya. Kan banyak orang nonton fiksi ilmiah, tetap saja belum fiksi. Dan ini statistik ya, saintis itu yang beragama 70%. Yang ateis 25%, 5%-nya agnostik. Ini statistik ya. Artinya kalau ada tuduhan bahwa itu para ilmuwan kemudian menjadi ateis, tidak benar. Jauh lebih banyak ilmuwan yang beragama, yang taat yang beragama dengan baik. Jadi kan dia mengenal Tuhan. Dan perhatikan orang yang menemukan Tuhannya lewat jalur ilmu, demikian Quran memang mendedahkan. Demikian Quran itu mereportase, fa'lam, jalurnya ilmu, silahkan ilmu apa saja. Annahu la ilaha illallah. Versi yang sudah kebelet ya, kebelet campur-campur, Ustadz Muid dalam hal ini, ya la ilaha illallah tetap berlaku. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dari ngebet campur-campur tadi itu illallah, kecuali Allah juga. Nah, itu dia. Maka berdoalah kepada Allah dulu. Doanya Nabi Ibrahim diamini malaikat Jibril, hamalatul arsy, kemudian Baitul Makmur dan seterusnya.
untuk dianugerahi keturunan yang baik, kemudian dijadikan Mekah barokah, baru dikabulkan oleh Allah 2500 tahun kemudian. Artinya kalau Ustadz Muid baru berdoa sekarang, ya nunggu setelah Ustadz di sini menikah semua. Itu tercepat loh ya, kalau Nabi Muhammad yang amin itu. Nah, kalau versi happy apa bahasanya itu? Apa? Ajab apa? Mantap gitu ya. Ya kambing juga loh, man. Wah, ini. Ya kambing juga bisa itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira demikian.